Kami, BPS Kota Bandung, menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan nilai inti ASN berakhlak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pimpinan, izinkan saya Samiran, Kepala BPS Kota Bandung, untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan zona integritas BPS Kota Bandung dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi. Kami sampaikan bahwa BPS Kota Bandung siap berjaya untuk pelayanan statistik berkualitas, merupakan tema utama dalam pembangunan zona integritas di BPS Kota Bandung. Kami awali bahwa pembangunan zona integritas ini sudah kami rencanakan setelah disusun rencana 2023 dan 2024, sebagaimana saya mengemban amanah di BPS Kota Bandung sejak 2023. Oleh karena itu, pembangunan ini saya melanjutkan sebagian kepala BPS sebelumnya, dan sebagian lagi dimulai era saya selaku kepala BPS Kota Bandung. Dari beberapa rencana yang sudah kami lakukan, kami sampaikan bahwa ada target prioritas pembangunan zona integritas di BPS Kota Bandung, yaitu bagaimana mengawal visi misi BPS agar tercapai dengan baik ya. Bagaimana BPS sebagai penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju. Target prioritas ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan kualitas data statistik. Target ini diharapkan adanya peningkatan respon rate dan semakin memperkecil anomali atau error yang terjadi pada saat pelaksanaan pendataan. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan literasi statistik, yang ini nanti ditandai dengan akses media sosial BPS Kota Bandung yang semakin banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan layanan statistik, dan ini merupakan target penting. Ini ditandai dengan jumlah konten yang semakin meningkat dan akses website yang semakin banyak yang dilakukan oleh pengguna data. Semua target ini tentu sejalan dengan visi misi BPS dan sejalan pula dengan pembangunan zona integritas. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, kami akan sampaikan ya, dari 6 pilar, ya, 6 pilar pembangunan perubahan. Yang pertama pada pilar manajemen perubahan, kami fokus pada penataan lingkungan kerja, kemudian membangun pola pikir, dan selanjutnya adalah keseimbangan hidup. Penataan lingkungan kerja tentu sangat penting karena pegawai BPS Kota Bandung sepertiga lebih waktunya digunakan berada di BPS Kota Bandung, berada di kantor. Oleh karena itu, ketika lingkungan kerja ditata dengan baik, diharapkan akan meningkatkan produktivitas bagi setiap pegawai yang bekerja di BPS Kota Bandung, dan ini akan berpengaruh kepada kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan. Nah, pada penataan ini ya, kami sudah coba tata ya. Yang pertama kami coba tata adalah ruangan yang selama ini tersekat-sekat ya, saat sekarang sudah blong ya, artinya sudah tidak ada sekat lagi di antara seksi-seksi dulunya yang sekarang menjadi fungsional. Yang kedua, kami juga telah memperbaiki pusat layanan statistik terpadu ya, yang kelihatan lebih baik ya. Kemudian kami juga telah memperbaiki kondisi musola, kemudian telah memisahkan sampah menjadi 3 bagian, kemudian juga setelah memperbaiki aula sekaligus memperbaiki taman. Nah, kondisi-kondisi ini diharapkan berdampak positif terhadap produktivitas dari pegawai BPS Kota Bandung untuk menghasilkan data statistik. Di samping itu, kami sampaikan juga bahwa dalam membangun pola pikir, sering ditekankan kepada pegawai BPS Kota Bandung maupun kepada mitra yang membantu BPS Kota Bandung untuk bisa menghasilkan data, bahwa kita bukan sekedar mencari data, bukan sekedar melaksanakan survei, tapi kita sekarang sedang berpartisipasi dalam pembangunan di negeri ini. Jadi berusaha untuk berpikir lebih jauh ya, bahwa kita
perannya adalah lebih besar ya, berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia ya, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ya. Sehingga teman-teman merasa bahwa kontribusi ini sangat penting ya, sehingga mereka berusaha untuk bisa menghasilkan data yang terbaik ya. Samping itu juga dalam rangka membangun pola pikir, kami menghadirkan beberapa narasumber ya untuk menambah wawasan bagi teman-teman. Seperti ya, kami pernah mengundang akademisi dari ITB, kemudian juga pernah mengundang narasumber ya, Kepala BPSDM dari Pemkot ya, Pemkot Bandung. Kemudian juga beberapa kali kami mengundang Ustadz ya, untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada teman-teman di BPS Kota Bandung. Selanjutnya, dalam hal menjaga keseimbangan hidup, ya, karena ini sangat penting ya, sehingga teman-teman tidak hanya fokus kepada pekerjaan, tetapi hidupnya lebih seimbang, sehingga mereka akan lebih tertata dalam menjalani hidup, sehingga akan berkontribusi baik terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kami juga menyiapkan ya, lapangan pingpong buat teman-teman sekalian, ya. Kemudian beberapa kali olahraga bersama ya, dalam rangka bermain futsal, ya. Kemudian bersepeda, ya. Kemudian juga sering melakukan himbauan kepada teman-teman bahwa ibadah itu dilakukan secara on time. Keseimbangan ini juga kami lakukan ketika berolahraga, tidak sekitar dengan teman-teman BPS, mitra ya, tetapi juga kami lakukan dengan rekan-rekan seperti dengan Kadin ya, sehingga menjalin kekompakan dengan pihak-pihak eksternal yang itu mendukung untuk kegiatan pelaksanaan data statistik. Ini untuk pilar manajemen perubahan. Selanjutnya pada pilar penataan tata laksana ya, ada 3 hal penting yang kami perbaiki. Yang pertama adalah penataan kearsipan, yang kedua adalah desain naskah surat, kemudian monitoring dan evaluasi yang berbasis TIK. Penataan kearsipan ini sangat penting karena selama ini di BPS Kota Bandung bahwa arsip ya, dokumen-dokumen maupun barang-barang yang dimiliki itu masih sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, ketika dilakukan penataan, sebagian dokumen, kemudian barang milik negara yang tidak dimanfaatkan, yang sudah kondisinya rusak berat, itu kami upayakan untuk dilelang. Ya, kemudian yang memang masih bisa dimanfaatkan harus tetap diarsipkan, ini ditata ulang, sehingga akan memudahkan ketika terjadi pemeriksaan, akan memudahkan untuk menemukan di mana posisi barang tersebut, ya, di sebelah mana, ya, sehingga akan memudahkan segala halnya dan juga akan membuat lebih rapi. Di samping itu juga penataan arsip ini akan membuat ruangan lebih terlihat lebih baik, kemudian ruangan lebih terlihat kondisinya lebih lega ya, sehingga memungkinkan untuk menyimpan arsip-arsip terbaru lainnya. Adapun sejak Juli 2023, BPS Kota Bandung sudah menerapkan implementasi dari e-sign. Ini dilakukan ya, untuk mempermudah dalam hal melaksanakan pekerjaan dalam hal surat menyurat ya. Dan ini tentu akan membuat lebih baik, akan membuat kinerja BPS Kota Bandung semakin baik. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga dalam hal monitoring dan evaluasi, di samping kami menggunakan KitApps, ya, kemudian menggunakan BOS, BPS Kota Bandung juga melakukan atau menggunakan catatan harian, ya, sebuah aplikasi yang didesain oleh BPS Provinsi. Kemudian juga kami punya ya, aplikasi sederhana dengan yang dinamakan pencatatan kegiatan individu. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini akan memudahkan kami untuk melakukan evaluasi ya, kepada setiap pegawai. Setiap hari ini si A sedang mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, akan tak ketahuan ya, sehingga beban kerja masing-masing pegawai akan mudah terlihat yang mereka lakukan. Ini terkait dengan pilar yang kedua. Pada pilar selanjutnya, pilar penataan manajemen SDM, ada 2 hal penting yang kami lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kaderisasi yang kami lakukan, kemudian adalah peningkatan kualitas SDM. Kaderisasi ini sangat penting ya, karena teman-teman ya, pada fungsional pertama maupun muda adalah para kader yang akan meneruskan pucuk pimpinan nantinya ya. Oleh karena itu mereka harus diberikan pemahaman yang kuat terhadap statistik dan bagaimana hubungan statistik dengan pihak-pihak luar. Dalam hal ini kami sebagai pimpinan ya, selalu merotasi. Yang pertama adalah merotasi posisi teman-teman. Yang kedua, memberikan tugas-tugas penting kepada teman-teman sekalian dalam hal rapat-rapat eksternal ya, sehingga mereka menjadi terlatih untuk bisa memahami bagaimana hubungan statistik dengan pihak-pihak luar.
Sebagai contoh ya, kami pernah menugaskan pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Bandung 2024 ya, 2026 ya, kami mengajak beberapa fungsional pertama ya untuk terlibat dalam penyusunan hal tersebut ya. Kemudian juga pada penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bandung 2024-2045 ya, ini juga melibatkan teman-teman di statistik pertama maupun statistik muda ya. Selanjutnya pada berbagai kegiatannya menugaskan teman-teman untuk menjadi narasumber ya, sehingga mereka akan terlatih ya. Pertama, menambah wawasan bagi teman-teman. Yang kedua, menambah kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi dengan pihak luar ya. Sehingga diharapkan nantinya teman-teman BPS ini akan mudah menyampaikan statistik pada pihak-pihak eksternal. Hal berikutnya, kami juga berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Sebagai pimpinan Satker, tanggung jawab peningkatan kualitas SDM ya, tentu menjadi salah satu tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, untuk itu ya, di samping mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang berbagai narasumber ya, kami juga mendorong teman-teman untuk mengikuti kegiatan yang bisa menambah wawasan, seperti selalu mengikuti kegiatan berlebih yang diadakan oleh BPS Provinsi. Kemudian mengajak teman-teman untuk mengikuti webinar-webinar atau Zoom yang bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Ini sangat penting dilakukan ya, agar teman-teman tidak sekedar disibukkan oleh pekerjaan rutin, tetapi terlupakan untuk bisa menambah wawasan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini dua hal yang dilakukan terkait dengan peningkatan pembangunan SDM. Pada pilar berikutnya, pilar akuntabilitas, ada 4 poin yang kami lakukan. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan, yang kedua adalah optimalisasi penggunaan aplikasi BOS, yang ketiga adalah pemantauan kinerja melalui keep up, dan keempat adalah SDM akuntabilitas yang kompeten. Nah, pimpinan selalu hadir dalam hal berbagai hal yang penting nih, baik dalam perencanaan maupun monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting untuk memberikan dorongan kepada teman-teman, memberikan semangat kepada teman-teman, sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan baik ya. Seperti dalam penyusunan FRA ya, kemudian penyusunan PK ya. Samping itu juga pimpinan juga terlibat ya, untuk membangun kebersamaan dengan teman-teman sekalian, sehingga ini bisa mendorong teman-teman bahwa pimpinan itu selalu ada, pimpinan itu selalu hadir ya, dalam setiap kesempatan ya, pekerjaan mereka lakukan ya, sehingga mereka merasa tersupport ya. Sehingga ketika melakukan pekerjaan, ketika ada permasalahan atau apapun itu akan tersampaikan kepada pimpinan dan berupaya untuk dicarikan solusi bersama ya. Selanjutnya, kami juga berusaha untuk mengoptimalisasi penggunaan BOS ya, yang ini berdampak kepada percepatan pencairan honor petugas ya. Dalam hal ini BPS Kota Bandung berupaya membagi PJ pencairan tiap fungsi, kemudian pembentukan tim entry BOS tiap fungsi ya. Sehingga dengan adanya penanggung jawab pencairan tiap fungsi, ini akan lebih terkontrol dan memudahkan pencairan tepat waktu. Dan dampak positifnya adalah seluruh mitra, seluruh pegawai merasa bahwa jerih payah mereka ketika ke lapangan dihargai dengan cepat ya. Keringat mereka sebelum kering sudah dibayarkan oleh BPS, dan ini tentu memberi dampak positif ya, membuat kedekatan teman-teman terutama mitra kepada BPS, bahwa BPS memang memberikan perhatian kepada mereka ya. Tidak sekedar menugaskan, tetapi hak-hak mereka kita berikan dengan baik ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan juga ya, bahwa pencairan cepat ini sebenarnya bagian dari perwujudan sila kedua Pancasila ya. Bahwa kami berupaya memberikan hak kepada teman-teman petugas sesuai dengan waktu, sesuai dengan capaian yang mereka berikan. Nah, hal lainnya Bapak-Ibu sekalian, terhadap pilar ini kami sampaikan bahwa pemantauan kinerja melalui keep up ini sudah kami lakukan ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian. Ini dilakukan setiap bulan ya, sehingga memberikan kemudahan kepada teman-teman ya. Siapa yang diberikan penghargaan dari penilaian ini, siapa yang memberikan penilaian mungkin yang agak kurang baik, karena memang target-target yang dibebankan kepada teman yang mungkin tidak tercapai. Dan ini sangat membantu sekali bagi tercapainya pekerjaan dengan baik ya. Samping itu juga
kami menempatkan teman-teman sesuai dengan keahliannya. Bendahara sesuai dengan sertifikat yang dimiliki, kemudian PPK, pejabat pengadaan juga sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Artinya apa? Bahwa mereka ditempatkan sesuai kompetensi yang mereka miliki. Pilar selanjutnya pada pilar pengawasan, penguatan pengawasan, ada 6 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah keharusan menyusun laporan translog dilakukan oleh teman-teman. Kemudian pimpinan ketua tim turun tangan ke lapangan. Kemudian kami juga melakukan pengendalian gratifikasi. Kemudian ada mitigasi risiko terhadap sensus survei yang dilakukan. Kemudian sistem pengendalian internal yang kami lakukan. Kemudian terakhir adalah layanan pengaduan, mau WBS maupun SPAN. Yang pertama kami sampaikan bahwa teman-teman yang melakukan perjalanan dengan memanfaatkan dana transport lokal ini diberi kewajiban untuk bisa memberikan laporan. Artinya selama melaksanakan translog berapa perusahaan dikunjungi, berapa rumah tangga yang dikunjungi, kemudian berapa lama waktunya, apa yang dilakukan itu harus dilakukan oleh teman-teman. Ini bagian dari akuntabilitas teman-teman ketika menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga semuanya akan terlihat lebih akuntabel. Dan dalam hal pelaksanaan di lapangan, pimpinan selalu hadir. Dalam beberapa survei, pimpinan maupun ketua tim itu ikut melakukan pengawasan. Saya selaku kepala Satker sering masuk dalam WA group dari kegiatan-kegiatan survei yang saya pandang cukup penting untuk diperhatikan. Ini dilakukan kenapa? Untuk memberikan support kepada teman-teman pencacah, pengawas, bahwa pimpinan itu hadir loh, meskipun tidak ke lapangan, tetapi hadir dalam grup-grup, ketika ada persoalan-persoalan bisa memberikan dukungan, support, strategi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika menghadapi masalah di lapangan. Misalkan pada survei PHTS, pada sensus pertanian, kemudian pada pelaksanaan survei industri dan survei-survei lainnya itu pimpinan selalu berusaha untuk hadir, selalu hadir pada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian kami juga mengkampanyekan anti gratifikasi, baik melalui media offline maupun secara online. Itu kami lakukan untuk menunjukkan bahwa BPS Kota Bandung itu anti gratifikasi. Berusaha BPS Kota Bandung wilayah yang bebas dari korupsi. Nah, BPS Kota Bandung juga berusaha untuk memitigasi risiko sensus survei. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari kegiatan survei maupun sensus yang dilakukan melalui apa yang dinamakan quality gate yang memang sudah dibangun oleh pusat maupun provinsi. Ini dilakukan, dan untuk mengetahui apakah setiap gate itu sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga ada jaminan bahwa setiap survei dan sensus yang dilaksanakan di Kota Bandung itu terjamin kualitasnya. Selanjutnya kami juga sudah menerapkan SPIP dengan baik, sehingga segala permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi bisa dikendalikan sejak awal. Dan ini tentu berdampak positif terhadap pemeriksaan yang dilakukan di BPS Kota Bandung. Samping itu juga BPS Kota Bandung segera merespon setiap ada pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan BPS Kota Bandung itu sendiri, maupun dengan petugas yang ada, maupun dengan pegawai BPS Kota Bandung. Dan ini bisa kami lihat di whistleblowing system maupun SPAN lapor maupun lapor.go.id. Dan memang pernah ada yang melakukan laporan, dan kami segera menindaklanjutin, bahkan berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan semua terjelaskan dengan baik. Yang terakhir adalah pilar peningkatan layanan publik. Dan ini menjadi hal penting menjadi fokus kami ketika membangun zona integrasi BPS Kota Bandung. Apalah artinya BPS Kota Bandung menghasilkan data yang banyak tetapi tidak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting sekali bagaimana agar data yang dihasilkan oleh BPS Kota Bandung ini digunakan sebanyak mungkin oleh masyarakat. Nah, terkait peningkatan pelayanan publik ini, ada 5 hal yang kami lakukan. Yang pertama, peningkatan konten website. Yang kedua, pelayanan live chat. Yang ketiga, yang kami katakan ngebatik. Yang keempat, bedah statistik. Dan yang kelima adalah menjalin PKS dengan
pihak eksternal. Nah, terkait dengan peningkatan konten website, kami bisa menunjukkan bahwa dari bulan Januari ya, sampai dengan kondisi Januari 2023 ya, sampai dengan kondisi yang ya, sekarang ya, ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung, baik itu pengunjung yang unik ya, maupun pengunjung yang biasa ya, visitor maupun visitor unik. Ini bisa dilihat di websitenya BPS ya. Kita lihat di sini bahwa grafik ini menunjukkan terjadi peningkatan, dan ini tentu kondisi yang cukup bagus ya. Artinya apa? Bahwa data di BPS Kota Bandung semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian kami coba membandingkan dengan kondisi kabupaten kota lainnya. Ternyata pengunjung di website BPS Kota Bandung ini yang paling tinggi ya, dengan total maksimum mencapai 383.498. Kemudian secara unik ya, sekitar 243.730. Baik pengunjung unik maupun pengunjung total itu semuanya lebih tinggi dibanding dengan BPS kabupaten kota lainnya. Sedangkan pelayanan dalam bentuk konsultasi chat juga mengalami tren yang cukup bagus ya. Artinya bahwa pelayanan ini cukup diminatin oleh masyarakat, dan BPS Kota Bandung selalu memberikan kontribusi, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk live chat yang dilakukan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormatin ya, selanjutnya kami sampaikan bahwa ada program yang terbaru yang kami menamakan Ngabatik ya, Ngarium Belajar Statistik ya. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa ya, baik itu mahasiswa yang memang suka dengan statistik ya, maupun yang mereka belajar statistik ya. Ini sudah kami mulai pada tanggal 20 Juni 2024. Kami mengadakan Ngabatik 1 ya, dengan diikuti oleh sejumlah mahasiswa. Kami juga ya, BPS Kota Bandung sudah melakukan rilis secara rutin, baik itu rilis PRS maupun produk-produk statistik ya. Setiap produk yang kami hadirkan itu akan kami sampaikan secara live ya rilisnya, sehingga ini mempermudah bagi masyarakat untuk bisa mengetahui apa sih yang terbaru yang dihasilkan oleh BPS Kota Bandung. Bahkan setiap rilis kami juga menyebarluaskan kepada pimpinan daerah ya, melalui grup yang ada pimpinan daerah di sana, maupun langsung ya, kami berikan kepada pemerintah daerah ya, baik itu kepada kepala Bapeda, kepala Kominfo ya, kemudian kepada Asda maupun Sekda ya. Itu rutin kami lakukan, kami berikan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa mengambil kesimpulan keputusan selanjutnya dengan adanya informasi terbaru yang mereka miliki. Dalam hal pelayanan ini juga ya, kami sudah memberikan pelayanan yang ramah disabilitas ya. Kalau berkunjung ke BPS Kota Bandung maka bisa ditemuin, kami siapkan nih untuk teman-teman yang mengalami disabilitas ya. Selanjutnya kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan monitoring dan evaluasi bahwa apa yang kami rencanakan sejauh ini bisa kami laksanakan dengan baik ya. Tinggal kami evaluasi untuk bisa ditingkatkan. Bagaimana pelayanan-pelayanan diberikan oleh BPS Kota Bandung semakin hari semakin baik, sehingga BPS akan semakin bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat, baik dari sisi statistiknya maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami juga meningkatkan kolaborasi eksternal ya. Ini dalam bentuk pertama evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, kemudian rekomendasi statistik, kemudian pembinaan statistik ya. Ada juga kelurahan cantik, kemudian pembinaan statistik ke universitas, serta melakukan pendekatan kepada responden. Nah, terkait dengan EPSS, pada tahun 2003, BPS Kota Bandung berhasil mengantarkan Pemkot Bandung memperoleh penghargaan Anindita Wistara, data dari BPS RI. Ini sebuah prestasi yang cukup bagus, bahwa hasil pembinaan kami terhadap pemerintah daerah terkait statistik ya, diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat ya, melalui BPS ya, karena memang nilai pembinaannya cukup tinggi sebesar 3,02 poin ya, dan ini prestasi yang cukup membanggakan yang diraih oleh BPS Kota Bandung. Kami juga memberikan rekomendasi statistik terhadap kegiatan-kegiatan statistik yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ya, baik melalui OPD tertentu maupun dari kecamatan ya. Bahkan juga ada dari universitas yang ingin melakukan kegiatan statistik. Kami sarankan untuk bisa meminta rekomendasi BPS ya. Sehingga poin-poin semuanya terarah sesuai dengan
kaidah-kaidah statistik yang memang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan statistik. Di samping itu juga BPS Kota Bandung melakukan pembinaan statistik ke OPD-OPD. Yang ini langsung kepada OPD-OPD kami berikan baik itu dalam bentuk pertemuan-pertemuan maupun dalam hal sosialisasi. Kami melakukan hal ini dalam rangka pertama bagaimana meningkatkan pembinaan statistik, meningkatkan peran BPS selaku pembina data, sekaligus bagaimana meningkatkan literasi statistik literasi statistik kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah daerah. Nah, dalam hal pembinaan Kelurahan Cantik kami juga pernah memberikan pembinaan, dan ini rutin setiap tahun. Pada tahun 2003 kami memberikan pembinaan kepada Kelurahan Kebon Kangkung. Tujuannya ada apa? Agar statistik di kelurahan tersebut semakin bagus. Pada tahun ini BPS Kota Bandung akan memberikan pembinaan kepada kelurahan yang ada di Kecamatan Arca Manik, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik karena memang program ini biasanya berjalan sampai dengan Desember. Tahun ini melakukan pembinaan statistik, melakukan kerjasama dengan Universitas Aisyah Bandung, kemudian melakukan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, khususnya pada Fakultas MIPA. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman statistik kepada adik-adik mahasiswa. Dan ini kami harapkan bisa meningkatkan literasi statistik. Jadi mahasiswa selalu generasi muda semakin paham apa sih statistik, apa manfaatnya buat mereka, tidak sekedar untuk menyusun skripsi atau lainnya, tapi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari maupun nanti ketika mereka diterjun di dunia kerja. Kami juga melakukan pembinaan kepada pengelola data yang ada di Institut Teknologi Bandung, yang ini sudah dilakukan sebelumnya, dan ini juga berharap semakin memperbaiki kualitas data yang dihasilkan oleh universitas tersebut. Bapak-Ibu sekalian, Bapak pimpinan, kami sampaikan juga BPS Kota Bandung melakukan pendekatan kepada responden. Ini sengaja kami lakukan dengan mengundang responden, sehingga responden itu lebih memahami apa itu statistik dan manfaatnya buat mereka. Karena dari pertemuan-pertemuan ini bisa kami lihat bahwa ada beberapa responden yang sebelumnya kurang begitu respon terhadap kegiatan BPS. Setelah mengikuti kegiatan ini, setelah mereka memperoleh pemahaman, mereka semakin bagus responnya. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi BPS itu sendiri. Dan BPS juga tahun ini mengadakan kegiatan yang namanya bedah statistik. Kegiatan ini dilakukan, ditargetkan sampai dengan akhir tahun sebanyak 60 OPD di Pemkot Bandung itu terkena program bedah statistik. Kegiatan ini dengan cara mengutus tim dari BPS kepada OPD-OPD untuk melakukan pembinaan, melihat bagaimana kondisi statistik di OPD tersebut, kemudian memberikan pembinaan apa yang terbaik yang dilakukan agar statistik di OPD-OPD semakin bagus. Dengan semakin bagus statistik di OPD, maka ini tentu akan memperbaiki bagaimana statistik yang ada di pemerintah Kota Bandung. Dan pada akhirnya kualitas data akan semakin bagus. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan beberapa inovasi yang dilakukan BPS Kota Bandung. Yang pertama adalah kami sudah merilis BRS secara live di YouTube BPS Kota Bandung. Ini rutin sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang rutin kami lakukan. Kemudian melaunching publikasi di YouTube disertai dengan penjelasan. Kemudian kami membentuk namanya tim supporting dissemination analysis. Tim ini melakukan perbaikan-perbaikan terhadap publikasi yang dilakukan oleh BPS sehingga penampilannya lebih bagus dan mudah-mudahan semakin menarik pengunjung untuk bisa memanfaatkannya. Kemudian ada manajemen dokumen kantor, kemudian penataan seluruh administrasi melalui link terpadu. Itu bagian-bagian inovasi yang kami lakukan. Selanjutnya beberapa penghargaan kami peroleh pada tahun 2023 misalkan BPS Kota Bandung mendapatkan penghargaan dari KPPN Bandung 2 terbaik kedua kategori pengelolaan CMS Kemudian juga kami mendapatkan penghargaan dari BPS Provinsi terkait dengan pengelolaan konten website BPS Kota Bandung. Kemudian penghargaan survei harga konsumen yang ada pedang besar. Ini kami peroleh dari BPS Provinsi. Kami juga oleh penghargaan terkait dengan kegiatan survei ubinan kategori sampel kecil. Kemudian penghargaan atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan SPT di lingkungan BPS. Ini bagian-bagian penghargaan
yang kami peroleh. Ada juga penghargaan terkait dengan satuan kerja terbaik di bidang IPDS serta penyelenggara rekrutmen petugas lapangan Statistik Pertanian. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan terkait bagaimana pembangunan jurnal integritas di BPS Kota Bandung dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi. Demikian Bapak Ibu pimpinan, terima kasih atas perhatiannya. Bila lebih wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.